Baik, selanjutnya setelah tadi kita berbicara panjang lebar tentang konsep fikih, sumber hukum Islam, dan juga ruang lingkup dari fikih, maka sekarang kita masuk ke sub pembahasan tentang fikih ibadah. Jadi fikih ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu? Nah, kalau ditanya tentang apa ibadah itu, orang kadang sering kemudian menjawabnya ibadah itu ya sholat, ibadah itu ya puasa, ibadah itu ya pergi haji atau naik haji. Ya, itu bukan pengertian tentang ibadah, tapi itu adalah contoh-contoh dari ibadah. Tapi ibadah itu sendiri apa sebenarnya? Nah, mari kita pahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah itu. Ibadah dapat kita pahami dari konsep pengertian ibadah yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, mengartikan al-ibadatu ya taqarrubu ilallahi biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'. Nah, apa ibadah itu? Ibadah itu ya taqarrubu ilallah. Jadi ibadah itu adalah bagaimana seorang hamba berproses untuk membangun rasa kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya taqarrub ilallah. Jadi proses bagaimana seorang hamba menjalin hubungan kedekatan dirinya dengan Allah. Atau mungkin juga bisa dipahami proses bagaimana seorang hamba membangun, ya, jadi menumbuhkan rasa kedekatan diri kepada Allah. Mengapa? Karena Allah itu kan zat yang maha dekat dengan hambanya, gitu ya. Kata Allah di dalam ayat Al-Quran itu, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat dengan hambanya. Bahkan kedekatannya itu dikatakan min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi, urat leher manusia. Urat nadi, urat leher manusia itu kan menjadi satu kesatuan dengan diri manusia, tapi Allah katanya lebih dekat dari itu. Berarti Allah itu sangat dekat sekali. Nah, cuma sayangnya banyak manusia yang tidak merasa mempunyai rasa kedekatan diri dengan Allah. Nah, dengan ibadah itu, maka dia melakukan taqarrub ilallah, melakukan proses memunculkan rasa kedekatan diri kepada Allah. Jadi membangun rasa kedekatan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Biimtisali awamirihi. Caranya dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi bagaimana kita membangun rasa kedekatan diri dengan Allah itu ya dengan cara kita menjalankan perintah-perintahnya, memenuhi perintah-perintahnya. Di mana perintah ya Allah SWT itu dapat kita temukan? Nah, di dalam sumber hukum Islam yang tadi saya sampaikan itu, yaitu di dalam Al-Quran, ya, di dalam firman-firmannya Allah, di dalam sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita menjalankan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu wajtinabi nawahihi. Yang kedua, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan cara menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan juga yang dilarang oleh Nabi Muhammad, ya. Jadi tidak hanya menjalankan perintahnya saja, tapi juga menjauhi apa saja yang dilarang, yang dicegah oleh Allah, dilarang dan dicegah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dilarang ya jangan dikerjakan, gitu ya.
harus dijauhi, harus ditinggalkan. Yang ketiga caranya yaitu wal amali bima adina bihi syari. Yang ketiga yaitu dengan cara mengamalkan atau melakukan tindakan, perbuatan apa saja yang diizinkan oleh syariat. Diizinkan oleh syariat itu artinya tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Jadi dibolehkan. Nah, maka dari pengertian inilah kemudian muncul hukum fikih. Ya, ada 3 hukum di dalam pengertian ini. Yang pertama yaitu perintah-perintah Allah itu hukumnya wajib atau fardu untuk dikerjakan, larangan-larangan Allah itu haram untuk dikerjakan dan harus ditinggalkan. Dan yang ketiga yaitu perbuatan-perbuatan yang boleh, ya mubah, yang dibolehkan untuk dikerjakan. Nah, inilah pengertian dari ibadah itu. Jadi ibadah itu bukan sholat, bukan puasa. Ibadah itu proses kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Nah, jadi sholat itu salah satu bagian cara kita untuk beribadah. Nah, jadi bukan ibadah itu hanya sholat kan gitu. Sholat itu hanya salah satu saja itu. Nah, kemudian macamnya ibadah. Ya, apa saja sih macamnya proses pendekatan diri kepada Allah tadi. Nah, di dalam definisi yang dibuat oleh Muhammadiyah itu disebutkan setelah pengertian ibadah tadi dijelaskan, kemudian macamnya ibadah wahiyya ammah wa khosoh. Jadi ibadah itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ada wahiyya ammah, yaitu ibadah yang sifatnya umum. Wa khosoh, dan ibadah yang sifatnya khusus. Jadi ada ibadah umum dan ada ibadah khusus. Apa yang dimaksud dengan ibadah umum? Wahiyya ammah tadi itu. Fal ammah, ya, adapun ibadah umum, kullu amalin adina bihi syari. Ibadah yang umum itu adalah segala amal perbuatan yang diizinkan oleh syariatnya Allah, yang diizinkan oleh Al-Quran dan diizinkan oleh sunnahnya Nabi. Jadi ibadah yang umum itu adalah seluruh perilaku atau amalan seorang hamba yang diizinkan oleh Allah, tidak melanggar syariat, dan diorientasikan, ditujukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifatnya umum. Misalkan ya belajar seperti saat ini, kemudian bekerja, ya melakukan jual beli, ya hidup di tengah-tengah masyarakat, saling tolong menolong, pinjam meminjam. Nah, itu adalah ibadah yang sifatnya umum. Istilah lain untuk menyebut ibadah umum itu biasanya sering disebut dengan istilah ibadah ghairu mahdho. Nah, jadi ada istilahnya ibadah ghairu mahdho. Apa yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdho? Yaitu ibadah yang kaifiyah. Kaifiyah itu tata caranya tidak ditentukan secara baku. Nah, jadi tata caranya itu diserahkan kepada kita. Jadi kita boleh berkreasi, boleh berinovasi, karena tata caranya tidak ditentukan secara rigid. Kita boleh berkreasi. Misalkan tentang bekerja tadi itu. Ya nggak ada ketentuan bekerja harus begini. Yang penting pekerjaan itu tidak melanggar syariat Islam. Atau disebut juga persoalan yang sifatnya ta'akuli, yaitu persoalan-persoalan yang landasannya lebih menggunakan penalaran akal pikiran. Akuli bisa tadi itu bisa inovasi, ya, bisa berkreasi untuk membuat hal-hal yang baru. Jadi boleh berkreasi di sini. Atau juga ada yang menyebut urusan ad-dunya